Minasan konnichiwa. Nihongo Kono yokoso. Halo semuanya, selamat datang dan ketemu lagi di Nihongo Corner. Dalam video kali ini kita kembali akan membahas materi dokai atau membaca dan memahami level Chujokyu ya. Melanjutkan video sebelumnya. Semoga semua masih ingat dengan materi tentang mind mapping kalimat inti atau cubung yang sudah saya sampaikan dalam video sebelumnya. このビデオで取り上げたい文章も New Approach 中級日本語基礎編という教科書から選びました。今回は格言、名言というテーマです。Ya, materi bacaan yang akan kita ulas kali ini masih saya ambil dari buku New Approach Chukyu Nihongo Kisohen. Tema kali ini adalah kakugen dan meigen. Ya, kita lihat kalimat pertama ya. Di sini ada kalimat seperti ini. Moshi nioi o setsumei suru no ni ii kaori to kusai shika kotoba ga nakattara sabishi. Ya, itu kalimat pertama dalam bacaannya. Di sini kita perhatikan dari satu kalimat ini ternyata kalau kita lihat ini ada dua bagian. Yang pertama adalah moshi nioi o setsumei suru no ni, ya itu kalimat pertama ya. Ii kaori to nio kusai shika kotoba ga nakattara sabishi. Jadi ini ada dua kalimat yang inti di sini ya. Jadi kita lihat ada kalimat inti satu, kalimat inti dua. Nah, sedangkan ini yang saya tidak kasih kotak, ini merupakan penambah atau tambahan atau hiasan lah, aksesoris kita buat istilah aksesoris ya. Nah, kita lihat kalimat satu. Kalimat satu ini adalah pola tipe 2 ya. Kenapa pola tipe 2? Karena ini ada verba atau kata kerja. Nani o setsumei suru, menjelaskan ya. Dan kita lihat yang kalimat 2, kotoba ga nakattara sabishi. Ini kalau kita telusuri ini adalah tipe pola kalimat 1 yang kita sudah belajar sebelumnya ya. Ini hanya istilah saya saja, pola tipe 1, pola tipe 2. Pola tipe 1 itu yang predikatnya kata benda atau kata sifat, yang polanya wa des itu ya. Jadi di sini kotoba ga nakattara sabishi, sebetulnya kotoba ga nakattara sabishi des, itu sama dengan itu. Ya, kita lihat satu-satu. Moshi nioi o setsumei suru no ni, kita bagi ini dulu ya. Jadi memahami sebuah kalimat ini ibarat kita sedang memasak. Jadi misalnya diiris-iris dulu, disisihkan. Ini juga sama, kita kelompokkan ke dalam dua bagian. Ini yang satu kita lihat dulu. Moshi, ya. Moshi itu pengandaian. Nioi o setsumei suru, ya. Nioi o setsumei suru. Bahasa Jepang verbanya itu ada di akhir. Setsumei suru, menjelaskan, ya. Menjelaskan nioi, menjelaskan aroma atau bau ya. Yang mana ya aroma? Ya, aroma itu termasuk bau yang enak, termasuk bau yang tidak enak ya. Moshi, kalau saja, seandainya ya. Setsumei suru, menjelaskan bau. Nah, di sini ada noni ya. Noni di sini ya. Noni ini bukan noni yang menyatakan gyakusetsu atau pertentangan ya, berlawanan. Misalnya ame ga furu noni kanojo wa dekakemashita, ya, ia berangkat padahal turun hujan, bukan ya. Tapi noni ini menyatakan tujuan ya, untuk ya. Jadi setsumei suru noni untuk menjelaskan nioi, untuk menjelaskan aroma. Di sini ada moshi, seumpama atau seandainya untuk menjelaskan aroma ya. Ini yang tengah abaikan dulu ya. Kita lihat yang dua. Kotoba ga nakattara sabishi desu ya. Nani tara. Tara itu adalah apa? Bentuk pengandaian. Kalau nakattara, kalau tidak ada.
kalau tidak ada kotoba, kalau tidak ada kata-kata sabishi. Sabishi itu artinya sepi, tapi di sini bukan artinya sepi dalam artian sepi tidak ada teman atau kesepian. Bukan, sabishi di sini makna perluasan dari sabishi yang asli tadi itu yang sepi tidak ada teman, artinya ada sesuatu yang kurang gitu. Jadi sabishi di sini monotarina ya, sesuatu yang kurang. Ya. Nah, kotoba ga nakatara ya. Nah, kotoba ini kotoba apa? Mungkin agak bingung. Nah, baru ini diterangkan oleh ikaori to kusai shika. Nah, ini menerangkan kotoba ya. Jadi kita sambungkan. Seandainya untuk. Jadi dari sini ke ujung. Seandainya untuk menjelaskan nioi atau menjelaskan aroma ya, kotoba ga nakatara sabishi ya. Kalau ini tara itu adalah bentuk pengandaian tadi ya. Kalau kotoba ga nai ya, kotoba ga nai itu kan tidak ada, tapi di sini ada shika. Jadi hanya artinya kalau hanya ada kata ikaori, harum, dan kusai. Kusai itu bau ya. Kalau hanya ada kata ikaori dan kusai, rasanya sabishi, rasanya agak kurang gitu. Jadi seperti itu ya memahami kalimat ini. Coba kita lihat kalimat berikutnya. Nah, ini juga sama. Sono nioi o aite ni tsutai to omoeba, sore to nite iru kaori o sagashite, bara no you na kaori ga aru toka, tamago ga kusatta mitai na nioi ga suru to hyougen suru koto ga dekimasu. Ya. Jadi ini ada panjang kalimatnya. Nih bingung kadang-kadang kalau panjang ini dari mana harus mulainya ya. Jadi kita kelompokkan dulu ya. Coba lihat kalimat pertama. Sono nioi o setsumei suru no ni ya, sono nioi o aite ni tsutai to omoeba ya. Sebentar saya ganti ini dulu. Sono nioi o aite ni tsutai to omoeba ya. Nah, ini nani o tsutai ini kata tipe 2 ya. Tsutai itu apa? Ingin menyampaikan ya. Di sini ada ni kepada aite, kepada lawan bicara ya. Sono nioi o ya, ingin menyampaikan kepada lawan bicara tentang apa? Menyampaikan apa? Sono nioi ingin menyampaikan aroma ya. Aroma tersebut ada sono, jadi tersebut ya, aroma tersebut kepada lawan bicara. Di sini kenapa ada to omoeba? Ini pengandaian ya. Kalau kita berpikir atau bermaksud ya, bukan pengandaian, bermaksud ingin menyampaikan aroma tersebut kepada lawan bicara. Nah, ini satu, sisihkan dulu. Kemudian ada di sini kita lihat ada sore to ini hanya tambahan saja. Ini hanya aksesoris ya, kita istilahkan aksesoris. Nah, sebetulnya kalimat intinya ini adalah yang 1 dan 2. To hyougen suru koto ga dekiru. Kenapa disebut kalimat inti? Karena dengan 2 kalimat ini saja sudah naritatsu, sudah berdiri sendiri sebagai satu kalimat yang mudah yang bisa dipahami. Coba kita rangkaikan. Sono nioi o aite ni tsutai to omoeba hyougen suru koto ga dekiru ya. Jadi kalau kita bermaksud menyampaikan aroma itu kepada lawan bicara, bisa diungkapkan. Nah, baru diungkapkannya itu ada ini 3 ini. Ya, bisa diungkapkan bagaimana? Sore to nite iru kaori o sagashite ya. Sagasu ya. Sagasu mencari. Mencari kaori aroma. Sore to nite iru, yang nite iru mirip. Mencari aroma yang mirip dengan itu, koma ya. Sisihkan itu ya. Kemudian di sini bara no yona kaori ga suru toka ya. Nani ga suru itu sudah belajar ya, pola suru itu yang memiliki aroma gitu ya.
banyak sekali makna suru, tapi di sini kaori ga suru itu artinya memiliki aroma atau memiliki aroma nani nani no yona, seperti bunga mawar. Sisihkan lagi. Kemudian tamago ga kusata mitai na nioi ga suru, nioi ga suru. Jadi ini juga dari kalimat panjang ini yang di kotak, saya beri kotak ini adalah yang intinya ya. Nioi ga suru atau yang beraroma ya, nioi ga suru itu beraroma. Di sini sama mitai, mitai na seperti, tamago ga kusata seperti telur yang busuk. Nah, baru kita rangkaikan ini 1, 2 itu ditambah dengan ini. Jadi seperti apa? Sono nioi o aite ni tsutai to omoeba. Kalau kita ingin menyampaikan aroma tersebut kepada lawan bicara, hyogen suru koto ga dekimasu. Bisa diungkapkan dengan 1, mencari aroma yang mirip dengan itu, atau kedua kaori ga suru atau beraroma seperti bunga mawar ya, atau beraroma seperti telur yang busuk ya. Jadi bisa dirangkaikan. Mungkin di sini ada yang bertanya, kaori ga suru, nioi ga suru, apa bedanya? Ini sama-sama beraroma, hanya kalau kaori itu lebih cenderung ke aroma yang bagus, aroma yang enak. Kalau nioi ga suru itu bisa yang buruk, bisa yang aroma yang enak gitu, yang bagus gitu ya. Jadi seperti itu pemetaannya. Jadi kita buat 2 inti dulu, kemudian dari yang keterangan atau yang menjelaskan atau yang kita sebut aksesoris tadi juga kalau panjang kita buat inti-intinya mana. Oke, kita lanjutkan. Tsumari, nanika hoka no mono ni tatoeru koto ni yotte, aite wa sore ga donna mono ka imeiji suru koto ga dekiru no da. Nah, ini kalimat ini lumayan panjang. Nanika hoka no mono ni tatoeru koto ni yotte. Ya, di sini intinya adalah, ini saya tidak kasih kotak ya, kenapa hanya garis aja. Hoka no mono ni tatoeru. 1, itu intinya. Tatoeru itu apa? Ingat nggak tatoeba? Itu misalnya ya. Jadi tatoeru itu mengumpamakan. Hoka no mono ni ya, mengumpamakan dengan hoka no mono, benda atau barang yang lain ya, atau benda atau barang yang lain, sesuatu ya. Kemudian yang ini aitewa. Nah, ini intinya adalah, ini panjang sekali, aitewa sore ga donna panjang. Sebetulnya intinya adalah aitewa imeji suru ya, lawan bicara akan membayangkan ya. Nah, udah adalah ketahuan ini intinya. Tinggal kita rangkaikan atau tambahkan ininya apa yang menerangkan, seperti ini koto ni yote. Nah, ini ni yote di sini, yote di sini dengan, di sini ya, dengan tatoeru, mengumpamakan sesuatu ya, nanika, sesuatu dengan benda atau hal lain ya. Aitewa lawan bicara, imeji suru koto ga dekiru. Dekiru bisa ya, akan bisa membayangkan. Sore ga donna mono ka, seperti apa itu ya. Donna mono ka, seperti apa itu ya. Clear kan? Jadi meskipun panjang, kalau kita ketemu bisa menemukan mana intinya dulu, itu tidak akan sulit ya kita memahaminya. Oke, kita lanjutkan kalimat berikutnya. Sono okage de watashi tachi no hyogen wa isso yutaka ni naru ya. Nah, ini inti dari kalimat ini, sebetulnya ini kalimatnya hanya 1 ya, tapi kita lihat intinya. Nani nani wa di sini kata kerja. Hyogen wa isso yutaka ni naru. Ungkapannya menjadi lebih kaya, 1 step lah, 1 level. Iso itu 1 level lebih kaya lagi, lebih kaya ya. Sono okage de. Nah, di sini sono okage de, dengan begitu ya. Okage itu kan berkat ya, berkat. Tapi di sini maksudnya okage itu dengan begitu. Nah, di sini dalam pelajaran dokai, dalam dokai itu kita harus bisa memahami, bukan hanya
mengerti arti kalimat tapi memahami maknanya maksudnya apa. Misalnya di sini ada sono. Sono okagede, yang dimaksud sono itu apa? Sono okagede itu apa? Yaitu yang tadi, yang kita bisa mengumpamakan dengan hal-hal lain ya. Jadi mengumpamakan hal-hal lain itu yang dimaksud dengan sono dalam kalimat ini ya. Jadi sono okagede, dengan begitu atau berkat hal tersebut, watashi tachi no hyogen wa ya. Hyogen ini diterangkan lagi dengan hyogen siapa? Dengan hyogen watashi. Jadi watashi ini menjelaskan hyogen. Dengan begitu ungkapan atau ekspresi kita yutaka ni naru, satu level lebih lebih yutaka, lebih kaya. Oke, kita lanjutkan lagi. Iwayuru kakugen meigen to yobareru mono no naka ni wa kono yona tatoe o tsukatta mono ga sukunaku nai. Ya. Ini sengaja saya buat dalam satu, tadinya saya ingin buat satu baris tapi hurufnya kecil-kecil, jadi terpaksa kalau ingin besar ini kita buat jadi 2 baris ya. Nah, di sini dari kalimat panjang ini kita lihat mana yang kira-kiranya intinya. Nama meigen to yobareru. Nah, ini adalah kalimat majemuk ya. Sebetulnya iwayuru kakugen meigen to yobareru ini menerangkan mono. Di sini ada mono. Saya tadi lupa memberi panah ya, harusnya ada pakai panah di sini. Jadi iwayuru kakugen meigen, iwayuru itu yang disebut ya, yang disebut kakugen atau meigen itu menjelaskan mono ya. Iwayuru kakugen meigen to yobareru mono no naka ni wa. Jadi di sini mono no naka ni wa, di dalam sesuatu atau hal yang disebut meigen dan kakugen ya. Meigen dan kakugen, kono yona tatoe o tsukatta mono ga sukunaku nai. Mono ga sukunaku nai. Jadi intinya mono no naka ni wa mono ga sukunaku nai. Sebenarnya ini intinya, hanya ini dijelaskan oleh ini. Ini juga sama. Mono no yona kono yona tatoe o tsukatta mono. Ya, ini tsukatta. Jadi sesuatu yang menggunakan perumpamaan seperti ini. Ga sukunaku nai. Tidak sedikit. Jadi artinya banyak kalau tidak sedikit itu ya. Ya, kita lanjutkan. Jinsei wa iwaba kokai no yona mono da to yoku iwareru ya. Jinsei itu kehidupan. Kokai itu sailing berlayar gitu ya. Iwaba itu perumpamaan ya. Diibaratkan iwaba ya. Jinsei kehidupan ini seperti adalah yoku iwareru. Jinsei wa yoku iwareru ini sebetulnya ya. Kehidupan ini sering disebut ya. Sering disebut apa? No yona mono, sesuatu yang seperti, yang diibaratkan seperti pelayaran, seperti disebutnya pelayaran ya, berlayar, kokai itu. Kokai itu ada 2 kanji ya, ada kokai ini, kokai satu lagi artinya menyesal ya, jangan salah kanji. Jinsei wa iwaba ibarat adalah sesuatu yang diibaratkan dengan kokai, sesuatu pelayaran. Nah, di sini jinsei no yona chūshō teki na mono demo kokai ni tatoeru koto de sore ga donna mono ka ga yoku rikai dekiru ya. Nah, di sini juga sebetulnya intinya adalah ada 2. Mono demo kalau sebetulnya mono aja ini nggak ngerti, tapi maksudnya intinya mono demo hal benda ini pun atau hal ini pun yoku rikai dekiru bisa dipahami dengan baik. Nah, mononya itu mono apa? Mono yang diterangkan oleh ini jinsei no yona chūshō teki na. Chūshō teki adalah sesuatu yang tidak real ya, abstrak ya, jadi abstrak. Jinsei no yona abstrak na mono, jadi benda atau hal yang abstrak seperti kehidupan manusia ya. Yoku rikai dekiru bisa dipahami. Dipahaminya bagaimana? Kokai ni
tatoeru koto de. Nah, nani koto de ini hampir sama dengan nani yote tadi ya, dengan mengumpamakan, dengan berlayar atau pelayaran. Sore ga donna mono ka ga yoku rikai dekiru. Jadi bisa dipahami dengan baik seperti apa itu ya. Kalau diumpamakan dengan pelayaran, kita bisa memahami dengan baik seperti apa itu ya. Oke, jadi kalimat panjang pun nggak masalah kalau kita tahu intinya ya. Ya, ini slide-nya berbeda-beda ya, supaya kemarin soalnya dalam video sebelumnya itu agak kurang jelas. Mudah-mudahan dengan ini tulisannya bisa jelas. Sakka no seneka wa jinsei o monogatari ni tatoete ko itta soda ya. Nah, ini Sakka no seneka ya. Seneka itu nama orang ya. Seneka. Nah, ini juga Sakka menjelaskan Seneka. Masing-masing dalam kalimat itu ada saling menjelaskan gitu ya. Jadi Seneka yang seorang Sakka itu penulis ya. Sakka wa di sini. Jinsei o monogatari ni tatoete. Mengibaratkan, mengumpamakan kehidupan manusia ini dengan monogatari, dengan sebuah cerita, bahwa kehidupan itu adalah cerita ya. Dan ko itta soda. Ko di sini belum kita ketahui, tapi artinya bahwa ko ini akan disampaikan dalam kalimat berikutnya. Ko itta soda. Katanya berkata seperti ini. Seperti apa? Kita lihat kalimat berikutnya. Juyou na mono wa donna ni nagai ka toyu koto de wa naku donna ni ii ka toyu koto da. Ya. Jadi juyou nano wa, yang terpenting, juyo itu penting, yang terpenting adalah, oh ini saya lupa nggak kasih tanda-tanda ya. Nani dewanaku, koto dewanaku, koto da ya. Jadi yang terpenting adalah bukan titik-titik, tetapi titik-titik. Nah, si titik-titik inilah yang menerangkan ya. Juyo nanowa. Nah, ini kita sisihkan dulu. Donna ni nagai ka. Ya. Nagai ka. Seberapa jauh, seberapa lamakah katanya. Toyu koto dewanaku. Ya, nanti dululah. Seberapa lamakah itu dulu, kemudian baru donna ni ika. Seberapa baikkah. Nah, baru kita rangkaikan. Yang terpenting adalah ya, dewanaku, bukan seberapa lama, tetapi ya, walaupun di sini tidak ada ga, tapi artinya karena ada dewanaku artinya ini bertentangan ya. Tetapi seberapa baik, seberapa bagus. Jadi yang terpenting dalam kehidupan manusia itu bukan seberapa lama hidupnya, tetapi seberapa berkualitas, seberapa baik. Oke, sampai sini bisa dipahami ya, mudah-mudahan. Hai. Mijikai kotoba no naka ni mo omomi ga aru ya. Itu mijikai kotoba. Kotoba itu sebetulnya kata, tapi di sini yang dimaksud kotoba ini adalah ungkapan ini ya, ungkapan yang disampaikan dari Seneka tadi. Mijikai kotoba no naka ni mo, dalam kalimat yang pendek itu pun omomi ga aru, terasa dalam ya. Kalau di sini mungkin omomi ya, kalau kita fukai, tapi bahasa Jepang juga sering fukai, imiga fukai. Di sini omomi ga aru. Ya. Oh, ini banyak sekali nih. Nah, jinsei o rosoku ni tatoete hosoku nagaku ikiru no to futoku mijikaku ikiru no to dochira ga ii ka to kiitara Seneka wa kitto kousha ga ii to kangaeru daro. Sekali lagi, jinsei o rosoku ni tatoete hosoku nagaku ikiru no to futoku mijikaku ikiru no to dochira ga ii ka to kiitara Seneka wa kitto kousha ga ii to kangaeru daro. Nah, ini panjang. Nah, ini kita bagi-bagi lagi. Jinsei o rosoku ni tatoeru. Satu. Kemudian ini juga ada hosoku nagaku ikiru. Futoku nagaku ikiru ya.
Nah, ini kita satu-satu dulu. Jinsei o rosoku ni tatoete. Tadi tatoete itu mengumpamakan. Jadi mengumpamakan jinsei, kehidupan manusia dengan rosoku, dengan lilin, ya. Sisihkan dulu itu. Kemudian ini ada hosoku nagaku ikiru. Ikiru itu hidup tapi dengan panjang, hosoi itu tidak gendut ya, langsing tapi lama katanya. Dan satu lagi, futoku mijikaku ikiru, hidupnya pendek tapi gemuk katanya. Gemuk ya. Dochira ga ii kato kitara. Nah, di sini dochira ga ii kato kitara. Kitara itu kalau ditanyakan, kalau bertanya dochira ga ii, yang mana yang paling baik. Nah, ini yang mana yang paling baik ini artinya sebelumnya ada pilihan, yaitu dua ini. Hidup lama tapi kurus. Yang kedua, hidup sebentar tapi gemuk. Tapi ini gemuknya itu, gemuk dan kurus bukan berarti badannya langsing dan gemuk ya. Mungkin kurus itu identik dengan di sini sesuatu yang kekurangan atau apa. Ini gemuk, ini makmur atau bahagia atau senang, mungkin seperti itu ya. Jadi di sini nih, ini nyambung ke sini yang diberi kotak ini, dan yang bergaris ini menerangkan dochiraga. Yang dimaksud dochira ini dua pilihan ini. Kitara, nah baru ini akhirnya seneka wa kotaeru. Di sini intinya seneka wa kotaeru. Seneka mungkin ada daro di sini, mungkin akan menjawab pasti ya. Di sini daro mungkin, tapi di sini pasti ya. Ini apa namanya? Salah satu gaya bahasa orang Jepang pada saat menyampaikan pendapatnya, dia tidak straight menyampaikan ini pendapat saya, des atau kotaeru, pasti seperti ini, tapi selalu menggunakan daro ini sebagai pelembut untuk melembutkan itu pendapat dia gitu ya. Jadi seneka akan menjawab kosha. Nah, di sini kadang-kadang dalam bacaan itu tidak menyebutkan secara gamblang. Kosha itu yang terakhir, artinya yang mana? Seneka itu setuju yang mana ya? Sekali lagi kita kembali ke sini. Jinsei o rosoku ni tatoete, kalau hidup ini diumpamakan dengan lilin, ya. Dochira ga ii kato kitara, kalau kita menanyakan mana yang lebih baik, apakah hidup panjang tapi kurus atau pendek tapi gemuk? Nah, Seneka pasti akan menjawab yang kosha. Kosha itu kita lihat kanjinya, ko itu yang belakang, yang ato ya. Berarti yang mana? Yang ini ya. Seneka pasti akan menjawab futoku mijikaku ikiru ya, seperti itu. Silakan kalau untuk padanan katanya masing-masing difikirkan sendiri ya. Saya hanya akan mengajak semuanya berpikir untuk memetakan mana bagian-bagian yang inti yang harus kita bidik terlebih dahulu. Kalimat berikutnya, Tetsugakusha no Schopenhauer ya. Tetsugakusha no Schopenhauer wa okane wa kaisui no yona mono da to kangaete nomeba nomu hodo nodo ga kawaku to itta. Nah, ini dari kalimat panjang ini sebetulnya intinya adalah dua ini saja yang saya beri kotak ya. Schopenhauer wa itta. Schopenhauer berkata. Nah, Schopenhauer itu siapa? Dijelaskan oleh kata sebelumnya, yaitu Tetsugakusha. Tetsugakusha itu filsuf ya. Filsuf. Tetsugaku itu filsafat, Tetsugakusha itu filsuf ya. Filsuf yang bernama Chopin, yaitu seorang filsuf ya, kebalikan. Schopenhauer yang bernama filsuf berkata apa? Nah, baru kita ke yang tengah ini. Okane wa, ini intinya yang menunjukkan bahwa itu pokok kalimat adalah wa. Jadi wa itu adalah marker atau penunjuk pokok kalimat bahwa uang itu, nah, kaisui no yona mono da to kangai. Dia pikir uang itu seperti kaisui, air laut
Bagaimana seperti kaisu ini? Diterangkan di kalimat berikutnya. Nomeba nomu hodo nodo ga kawaku. Ini kita ingat pola kalimat eba hodo ya. Eba hodo ya. Nomeba nomu hodo, semakin diminum semakin nodo ga kawaku, tenggorokan haus ya. Ingat ya, eba hodo itu aeba au hodo atau mireba miru hodo aitaku narimas. Misalnya semakin lihat semakin ingin ketemu. Ini kalau yang lupa balik lagi pelajari eba hodo ya. Jadi seperti itu ya, intinya hanya dua ya. Ini Tetsugakusha menerangkan Schopenhauer dan Ita berkata seperti apa. Ini yang ada, yang saya tidak beri garis kotak ya. Kita lihat kalimat berikutnya. Hokani mo yujo to wa nanika, ai to wa nanika nado, iro-iro na koto ni tsuite kakugen meigen ga aru ya. Selain itu yang lainnya pun ya, kakugen meigen ga aru ya. Ada kakugen dan meigen ya. Kakugen meigen itu semacam apa ya, quote gitu, atau satu istilah yang bagus ya, quote ya. Yujo to wa nanika, persahabatan itu apa, cinta itu apa, dan lain-lain. Iro-iro na koto ni tsuite ya. Jadi selain itu ada meigen dan kakugen ya, mengenai ya, nitsuite itu mengenai atau terkait, yujo to wa nanika, persahabatan itu apa, cinta itu apa, mengenai bermacam-macam ya, seperti ini dan ini. Silakan terjemahannya, padanan katanya silakan kalian buat sendiri, hanya saya menunjukkan ini inti-intinya saja ya. Oke. Sorera o yonde mite 自分の好きなセリフを見つけるのもいいが、気に入ったものがなければ自分で作ってみてもいいya. Sorera o yonde mite. Nah, ini dalam dokai sering muncul sorera. Sorera itu apa di sini? Nah, dalam dokai, dalam bacaan Jepang itu pasti ada sorera. Ini adalah yang biasanya yang sudah disebutkan sebelumnya. Sorera o yonde mite. Apa yang dimaksud sorera ini? Yaitu kakugen dan meigen yang tentang bermacam-macam ini ya. Jadi sorera o yonde mite, coba baca kakugen dan meigen itu. Jibun no suki na serifu o mitsukeru no mo ii. Mitsukeru no mo ii. Baik juga, alangkah baiknya kalau mitsukeru bisa menemukan serifu. Serifu itu apa? Dialog ya. Menemukan dialog yang kita sukai. Jibun itu untuk diri sendiri yang kita sukai. Ga, tetapi kini ita mono ga nakereba, kini iru itu ada yang kita sukai ya. Ya, sama dengan suki ya. Kini iru itu yang kita sukai, mono ga nakereba kalau tidak ada yang kita sukai. Dari mana? Dari meigen tadi, dari sorera ini. Jibun de tsukutte mite mo ii. Baik juga kalau kita buat sendiri. Buat apa? Yaitu meigen dan kakugen ya. Selanjutnya, nah ini, hito ni yotte kangae kata wa iro-iro na no dakara ya. Kenapa begitu? Karena di sini tiba-tiba ada dakara. Biasanya ada dakara, ini ada kelanjutannya. Ini adalah gaya penulisan ya, gaya menulis kalimat. Hito ni yotte kangae kata wa iro-iro. Sampai sini aja dulu. Hito ni yotte, ingat depend on apa ya bahasa Inggrisnya ya. Jadi tergantung orangnya. Kangae kata wa pola pikir itu, cara berpikir itu bermacam-macam. Kenapa ini ada nodakara? Karena ini lihat kalimat sebelumnya. Tadi mungkin katanya ada yang serifu yang kita sukai, ada dialog yang kita sukai, ada juga yang mungkin kita tidak ada yang kita sukai, makanya kita harus berusaha membuat sendiri ya. Quotes-nya kita buat sendiri. Kenapa? Karena hito ni yotte kangae kata wa iro-iro. Karena pola pikir atau cara berpikir orang itu berbeda-beda tergantung orangnya. Jadi hito ni yotte tergantung orangnya. Jadi seperti itu ya. Kita memahami bacaan, kita bedah dulu. Kita lihat satu persatu
bukan bermaksud untuk menerjemahkan, tapi bagaimana, dari mana alurnya kita memahami bacaan tersebut. Oke, selanjutnya adalah kosakata yang ada di dalam bacaan ini ya. Silahkan dipelajari ya. Ini dicari padanan katanya apa, tapi dengan konteks kalimat yang tadi mungkin bisa dipahami. Oke, pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini. Sampai ketemu lagi dalam tema dan video